dengan harga satuan 200.000. 120 ini kita masukin di kolom saldo dengan harga satuan 200.000, maka total harga 24 juta. Tanggal 7 penjualan 84 dengan masih harga satuannya 200.000. 84 dikali 200.000 ini kan kita masukin di kolom penjualan. 84 dikali 200 hasilnya 1680, dan 120 dikurangi 84 sama dengan 36. 36 dengan harga satuan yang sama tadi, yang pertama 200.000 dengan total harga kita kalikan yang ini ya, 36 kali 200 sama dengan 7.200.000. Oke, kita masuk ke tanggal 12. Tanggal 12 kita mengadakan pembelian 6 dengan harga satuan 110. Tanggal 12 kita membeli 96 unit dengan harga satuan 210 dengan total harga 20.160.000 rupiah. Ini kan kita kalikan karena harga satuannya berbeda dari yang pertama dan yang kedua ini, maka terpaksa 36 ini kita turunin lagi, dan harga satuan ini kita turunin lagi, dan hasil semua ini kita turunin lagi nih, dan kita masukin 96 ini yang baru tadi itu di sini, maka kita jumlahin unitnya menjadi 132 dan total harganya 27.360.000 rupiah. Kita masuk ke tanggal 15. Tanggal 15 kita menjual 48 unit. Kita menjual 48 unit. 48 unit ini kita jual di stok barang yang kita kedua ini 96, kan harga satuannya 210. Maka kita jual yang ini karena dia terakhir masuk, maka kita habisin dulu yang ini sama dengan total 10.080.000. 36 ini juga kita turunin menjadi 200 dan 48 ini sisanya tadi itu dari 96 ini sisanya kan 48 10 totalnya 10.080.000 rupiah. Maka 84 unit stok barang kita tersisa dan total harganya 17.800. Kita masuk lagi ke tanggal 28. Tanggal 28 ini kita tanggal 22 ini kita masuk ke tanggal 22. Tanggal 22 ini kita menjual lagi dengan 24 unit dengan total harga satuan 110 dengan total harga 5.040.000 rupiah, dan sisanya menjadi 60 unit karena kita jual tadi 24 dan 12, dan total harganya 12.240.000 rupiah. Tanggal 28 ini kita mengadakan pembelian dengan 60 unit dengan harga satuan 220. 60 ini kita kalikan yang ini jadinya 13.200, dan 36 ini yang tadinya pertama masuk ini, sisa pertama kali masuk ini kita turunin, dan 24 ini stok barang yang kedua ini juga kita turunin, dan 60 ini stok baru yang pertama kita beli tadi itu, dan total harga 220 kita akan jumlahin gitu jadinya 120 dan total harganya 25.440. Dan untuk yang terakhir tanggal 31 kita membeli lagi 60 unit sama kayak yang tanggal 28 ini, maka kita turunin dan kita jumlahin semuanya, maka hasilnya kita jumlahin semuanya ini, maka 180 unit hasilnya, dan total harganya 38.640.000 rupiah. Untuk jurnalnya kita lihat di Allah Karim.
Ini jurnalnya Lipo ini. Harga pokok penjualan 16.800.000 karena ini sama semuanya, tidak ada yang berbeda, maka kita skip. Soalnya HPP ini kita lihat di kolom di total persedia penjualan itu kan harga ini kan. Kalau HPP ini kita lihat di sini, HPP kita lihat di sini, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini kita lihat di sini. Dan untuk kasnya sama penjualannya kita hitung, kita kalikan unit yang kita jual dengan harga satuannya gitu. Oke. Dan total semuanya 63.840.000 rupiah. Dan yang kanan juga, yang kredit juga 63.840.000 rupiah. Maka kita langsung masuk ke rata-rata ini, kartu pesan rata-rata, metode rata-rata atau average ini sangat gak sedikit rumit karena di sini ada pembagian di sini. Coba kita lihat dari pesan awal, kita tulis di sini 224 juta, 120 dikali 200 sama dengan 64 juta. Masih ini tidak kita menyaksikan kebedaannya gitu kan. 7 kita menjual 84 unit dengan total harga satuan 200, maka total harganya 680 dan sisanya 36.000, totalnya 7.200. Dan untuk yang tanggal 12 66 ini 210 ini total harganya ini kita kalikan dengan total harga, dengan ini kita kalikan sama dengan total harga 20.160. Dan 132 untuk mencari harga satuan yang baru ini maka kita tambahkan yang ini unit ini. Pertama kita tambahkan unitnya, lalu total harganya kita tambahkan. Kalau setelah total harganya ketemu, maka kita akan bagi dengan jumlah unitnya gitu, maka ketemu ini harga satuan gitu. Terus tanggal 22 kita menjual 24 unit dengan harga satuan yang terbaru. Kita jual 48 unit dengan harga satuan terbaru, total harganya 9.959.56.000. 84 dikali ini sama dengan 12.410.848. Ini juga dikali ini tanggal 15 kita jual 24, kita kalikan yang ini dengan harga satuannya, maka total harganya akan menjadi 4.974.528. Kita sisanya tinggal 60 unit barang kita, dan kita kalikan ini maka hasilnya ini. Kita tanggal 28 kita beli lagi 22 unit. Untuk mencari harga satuannya yang baru, maka kita unit ini kita jumlahkan sama unit ini, maka 120 unit. Dan ini juga kita jumlahkan sama hasil yang tadi itu 12.436 unit, kita jumlahkan, maka ketemulah ini 25.300. Dan kita bagi dengan 120, maka ketemulah ini harga satuan yang barunya itu ketemu ya. 60 unit ini kita beli kembali 220 sama kayak tadi itu. Total semuanya unit ini 80, dan
harga satuan yang baru itu kan dari ini kita tambahkan yang ini dan hasilnya kita tambahkan yang ini dan hasilnya ini, dan kita bagi 180 dan sisanya, dan hasilnya menjadi harga satuan G yang baru ini 15 ini. Berarti persediaan barang dagang persediaan PT Sari Murni per tanggal 31 Oktober 2009 adalah 80 unit dengan total harga 38.836.260 HPP 160. Total persediaan 202 juta. Untuk jurnalnya agak sama dengan LIPO, tapi agak ada angka yang berbeda. Contohnya HPP ini kan saya tadi penjelasan itu, kalau kita mencari HPP maka kita lihat di total penjualan itu, dan persediaan juga kita lihat di situ. Kalau kita lihat hasilnya itu, kita harus kalikan dia sama transaksinya itu. Contohnya ini tanggal 7 ini kan 84 dikali 200 sama dengan ini 16.800 ini HPP ini. Coba lihat lah untuk hasil akhirnya. Ini dia balance nih, soalnya ini balance, soalnya metode LIPO operate ini tidak bisa kita cepat memahami kalau sekedar belajar hanya satu kali. Untuk itu perlu ketelitian dan kesabaran untuk menyelesaikan soal ini kali ini, soalnya ini sangat bermanfaat sekali kalau kita bekerja di sebuah perpajakan daerah atau perpajakan di sebuah pajak, maka metode salah satu ini yang diterapkan. Contohnya LIPO average gitu, contohnya gitu. Itu yang kita akan gunakan kalau kita dikerja di pajak daerah itu. Oke. Konsep pokoknya kita harus tahu konsepnya. Kalau LIPO itu stok barang pertama kali masuk itu yang kita jual. Untuk LIPO stok barang yang pertama itu terakhir kita jual. Dan untuk average itu untuk mencari harga satuan itu kita harus bagi dengan total pembelian dan total saldonya. Itu kita harus cari dulu, kita jumlahkan, setelah itu kita bagi dengan unitnya itu, maka ketemu dengan harga satuannya itu. Oke, mungkin ada salah bicara saya atau salah tutur kata saya, tolong dimaafkan. Dan mungkin ada kekurangan dari saya, tolong dimaklumi karena saya juga manusia gitu. Soalnya kepada ibu dosen, thank you pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.